Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video misteri mancanegara berikutnya. Selamat menikmati. Selamat datang di cerita perjalanan kita kali ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah jalan yang tidak hanya menjadi penghubung penting antar kota, tapi juga menyimpan banyak kisah kelam dan misteri yang belum terpecahkan. Jalan Raya Karak di Malaysia. Sebuah rute yang biasa dilalui ribuan pengendara setiap hari, namun di balik kesibukannya, ada sejarah kelam, kejadian-kejadian tragis, dan cerita-cerita mistis yang tak banyak orang tahu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri setiap sisi dari Jalan Karak, mulai dari sejarah pembangunannya, kecelakaan yang tak masuk akal, hingga penampakan dan kejadian gaib yang membuat jalan ini terkenal sebagai salah satu jalan paling angker di Malaysia. Persiapkan diri Anda untuk menyimak kisah-kisah yang mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum melewati jalan ini, terutama saat malam tiba. Mari kita mulai perjalanan ini dengan segmen pertama. Sejarah hitam Jalan Raya Karak. Jalan Raya Karak, sebuah jalan bebas hambatan yang membentang dari Gombak, Kuala Lumpur, ke arah timur menuju Bentong dan Kuantan, Pahang. Banyak orang melewatinya setiap hari. Namun tidak semua orang kembali dengan selamat. Di balik fungsinya sebagai penghubung ekonomi dan transportasi nasional, ada catatan panjang kecelakaan dan kejadian-kejadian ganjil yang menyertainya. Dalam segmen ini, kita akan melihat latar belakang jalan ini secara utuh, mulai dari proses pembangunan, perubahan infrastrukturnya, sampai pada rentetan peristiwa yang membuatnya dikenal sebagai salah satu jalan paling misterius di Malaysia. Pada tahun 1970-ai, pemerintah Malaysia mulai menyusun rencana pembangunan jalan raya yang bisa menghubungkan Kuala Lumpur dengan pantai timur secara lebih efisien. Jalan ini dirancang untuk mempercepat akses logistik, memperlancar perjalanan warga, dan mengurangi ketergantungan pada jalur-jalur lama yang sempit dan berbahaya. Jalur Karak lama dikenal sebagai rute berbukit yang menantang. Sebelum jalan baru dibuka, butuh waktu 3-4 jam untuk menempuh rute dari ibu kota ke daerah Bentong, terutama saat musim hujan. Pembangunan jalan Karak baru menjadi solusi logis. Namun medannya tidak mudah. Tim teknik harus membuka hutan lebat, menggali lereng curam, dan menyesuaikan struktur tanah yang rawan longsor. Beberapa laporan proyek menyebutkan adanya kecelakaan kerja selama proses pembangunan. Salah satu insiden paling serius terjadi ketika tanah ambles saat pengecoran, menyebabkan satu alat berat tertimbun, operatornya tidak ditemukan. Tidak semua kejadian ini dilaporkan ke media. Pembangunan selesai pada awal tahun 1980-an, dan jalan ini mulai digunakan secara penuh pada dekade tersebut. Setelah dibuka, jalan ini langsung menjadi jalur utama antara Kuala Lumpur dan Kuantan. Volume lalu lintas meningkat pesat. Ribuan kendaraan melewati rute ini setiap hari, termasuk truk, bus, kendaraan pribadi, hingga wisatawan yang hendak menuju Genting Highlands. Dari sisi ekonomi, Jalan Karak membantu mempercepat pengiriman barang dan mobilitas pekerja. Dari sisi sosial, jalan ini memudahkan koneksi antara kota dan desa, memungkinkan masyarakat pedalaman mendapat akses ke fasilitas di ibu kota. Namun, tidak semua berjalan lancar. Seiring meningkatnya penggunaan, angka kecelakaan pun ikut naik. Polisi dan Departemen Jalan Raya mencatat beberapa titik rawan kecelakaan, terutama di tanjakan, tikungan menurun, dan jalur licin saat hujan. Meski penyebab resminya adalah kelalaian pengemudi atau cuaca, beberapa kejadian tampak tidak wajar. Salah satu insiden paling awal dan paling dibicarakan terjadi sekitar pertengahan tahun 1980-an.
Sebuah mobil keluarga ditemukan tergelincir di tepi jurang pada pagi hari setelah hujan deras. Kondisi mobil rusak parah, tapi tidak ada tanda-tanda pengereman mendadak. Tidak ada bekas selip, tidak ada tanda kecelakaan di badan jalan. Yang lebih aneh, mobil ditemukan dalam keadaan kosong. Semua barang pribadi masih ada di dalam, termasuk dompet dan tas, tapi tidak ada satupun penumpang di lokasi. Pencarian dilakukan berhari-hari. Pihak berwenang menyisir lembah, memeriksa rumah sakit, bahkan menggunakan anjing pelacak. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jasad, tidak ada saksi, tidak ada penjelasan. Media tidak banyak memberitakan kasus ini, namun informasi ini menyebar melalui mulut ke mulut. Mereka yang pernah melewati lokasi tersebut mulai melaporkan pengalaman aneh. Perasaan tidak nyaman, gangguan pandangan, hingga penampakan sesosok anak kecil di pinggir jalan. Pada akhir tahun 1990-an, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan infrastruktur jalan Karak. Salah satu proyek paling penting adalah pembangunan terowongan Karak. Terowongan ini dirancang untuk menggantikan beberapa bagian jalan lama yang sempit dan berbahaya. Terowongan Karak selesai dan dibuka tahun 2001. Dengan panjang sekitar 900 meter, ini adalah salah satu terowongan jalan raya terpanjang di Malaysia. Secara teknis, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan dan mempercepat arus kendaraan. Namun setelah dibuka, tidak semua masalah hilang. Beberapa kecelakaan tetap terjadi, bahkan di area yang lebih modern. Pengemudi melaporkan mengalami gangguan visual, merasa seperti terjebak dalam keheningan mendadak, atau melihat kendaraan lain yang tidak pernah ada di CCTV jalan. Laporan resmi sering menyimpulkan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh kelelahan atau efek cahaya. Namun, ada konsistensi dalam pola-pola pengalaman ini yang sulit diabaikan. Sejak tahun 1980-an hingga kini, data kepolisian menunjukkan puluhan kecelakaan fatal di Jalan Karak. Mayoritas disebabkan oleh kecepatan berlebih, gangguan cuaca, atau kelalaian. Namun, sejumlah kasus tidak dapat dijelaskan secara teknis. Beberapa pengguna jalan melaporkan hal-hal yang aneh. Kendaraan yang tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesin yang mati sendiri tanpa sebab. Radio mobil menyala sendiri, menyiarkan suara asing. Suara anak-anak di tengah malam, meskipun tidak ada pemukiman di sekitar lokasi. Laporan seperti ini tidak masuk ke data resmi, tapi terus muncul di forum, blog, dan media sosial. Sebagian dari mereka menyebut lokasi tertentu sebagai zona merah. Setelah terowongan dibuka, bagian lama Jalan Karak secara bertahap mulai ditinggalkan. Beberapa ruas ditutup, ada juga yang masih bisa diakses tapi sangat jarang dilewati. Beberapa pengemudi ojek online dan petugas pemeliharaan jalan menyebut jalur lama sebagai jalan yang diam. Karena tidak ada suara, tidak ada lalu lintas, tapi suasananya sangat berat. Sejak itu, nama Jalan Karak Lama mulai dikaitkan dengan berbagai cerita mistis. Termasuk penampakan makhluk tak dikenal, sosok berpakaian putih, dan bayangan yang melintas tiba-tiba. Jalan Raya Karak dibangun untuk menjadi solusi. Dari sisi infrastruktur, ia berhasil. Tapi dari sisi pengalaman, ia menyimpan terlalu banyak kejadian yang tidak bisa dicerna logika. Apa yang terjadi di balik kecelakaan-kecelakaan itu? Kenapa laporan penglihatan aneh terus muncul? Dan kenapa banyak orang yang menghindari jalan ini, terutama saat malam? Semua itu akan kita telusuri di segmen berikutnya. Kecelakaan tragis dan misteri yang menyertainya. Jalan Raya Karak tidak hanya dikenal karena fungsinya sebagai jalur penghubung utama antara Kuala Lumpur dan Pantai Timur. Jalan ini juga menjadi salah satu lokasi paling misterius di Malaysia karena banyaknya kecelakaan yang tidak biasa dan kesaksian pengguna jalan yang sulit dijelaskan secara logika di segmen ini.
Kita akan membahas 3 kategori kejadian. Yang paling sering disebut, hilangnya satu keluarga secara misterius, kecelakaan besar tahun 1990, dan pola waktu kecelakaan yang janggal. Pertama, kasus hilangnya satu keluarga. Pada tahun 1988, satu keluarga beranggotakan 4 orang, termasuk 2 anak kecil, dilaporkan hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Kuanta. Mereka menggunakan mobil sedan jenis Proton Saga berwarna biru tua. Menurut laporan, mereka berangkat sekitar pukul 10 malam. Keluarga tersebut seharusnya tiba di Kuantan sebelum pukul 1 dini hari. Namun hingga esok paginya mereka tidak pernah sampai. Keluarga dan kerabat mulai khawatir dan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Polisi dan unit penyelamat segera melakukan pencarian sepanjang rute Karak, termasuk jalan lama dan daerah sekitar hutan. Selama pencarian, tidak ditemukan jejak rem, puing kendaraan, atau tanda-tanda kecelakaan. Bahkan helikopter dikerahkan untuk menyisir jurang-jurang curam di sepanjang jalan. Namun hasilnya nihil. Anehnya, tidak ada transaksi kartu tol atau laporan kendaraan masuk keluar dari tol setelah melewati titik tertentu di Jalan Lama Karak. Seorang saksi warga desa sekitar mengaku melihat lampu mobil yang turun ke arah jalan kecil menuju hutan, tapi setelah itu tidak pernah melihatnya keluar. Pencarian di lokasi tersebut juga tidak membuahkan hasil. Kasus ini tetap tidak terpecahkan hingga hari ini. Keluarga itu dinyatakan hilang secara resmi dan mobilnya tidak pernah ditemukan. Kedua, kecelakaan besar tahun 1990. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah kecelakaan besar tahun 1990. Saat itu, sebuah bus ekspres yang mengangkut lebih dari 30 penumpang bertabrakan dengan 2 mobil pribadi dan 1 truk besar. Kejadian terjadi sekitar pukul 2 pagi. Di wilayah turunan panjang tidak jauh dari kawasan hutan berbukit. Menurut laporan resmi, cuaca buruk dan kabut tebal menjadi penyebab utama kecelakaan. Namun, para penyintas memberikan kesaksian berbeda. Beberapa mengatakan bahwa bus tiba-tiba mengarem mendadak meskipun jalan di depan kosong. Sopir bus mengatakan dia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan dengan pakaian putih dan rambut panjang. Namun saat mendekat, sosok itu menghilang. Setelah rem mendadak, truk di belakang tidak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang bus. 2 mobil lainnya yang berada di jalur lawan ikut terlibat dalam tabrakan beruntun. Peristiwa ini menewaskan 17 orang dan melukai lebih dari 20 penumpang. Hingga kini, kawasan tersebut masih dikenal oleh sopir truk dan pengemudi bus sebagai salah satu zona paling berbahaya di malam hari. Banyak yang memilih tidak melintas di jam-jam tersebut jika tidak benar-benar darurat. Ketiga, pola waktu kecelakaan, jam tertentu di malam hari. Dari berbagai laporan pengguna jalan dan catatan tidak resmi dari petugas tol dan operator bus malam, diketahui bahwa banyak kecelakaan di Jalan Karak terjadi antara pukul 1.30 hingga 3 pagi. Rentang waktu ini dianggap sebagai waktu kritis atau jam rawan. Banyak pengemudi melaporkan kejadian aneh yang mereka alami dalam rentang waktu tersebut. Ada yang melihat kendaraan muncul dari kabut, tapi menghilang begitu saja saat didekati. Ada yang merasa kehilangan arah, meski sudah sering melintasi jalan itu. Beberapa merasa tiba-tiba mengantuk ekstrim hanya saat melewati satu titik tertentu. Ada laporan pengemudi yang merasa seperti mengemudi sangat lama, tapi ketika sampai tujuan, waktu yang ditempuh jauh lebih singkat dari seharusnya. Salah satu kisah terkenal datang dari sopir ambulans yang mengantar pasien dari Genting Highlands menuju rumah sakit Selayang. Saat melewati Jalan Karak sekitar pukul 2.15 pagi, ia melihat sebuah mobil berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard menyala. Ia perlambat laju kendaraan, namun saat melewati mobil itu, ia mendapati bahwa tidak ada siapapun di dalam mobil. Beberapa menit kemudian, mobil yang sama muncul kembali di depannya dalam posisi yang sama, seolah kejadian berulang. Pola waktu ini semakin diperkuat dengan banyaknya pengakuan
yang senada dari sopir taksi, pengemudi pribadi, hingga pengguna motor. Keempat, kebiasaan pengemudi dan aturan tidak resmi. Karena banyaknya kejadian yang tidak masuk akal, para pengemudi reguler jalan Karak, terutama sopir truk dan bus malam, memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Menghindari menyetir seorang diri di atas jam 1 pagi. Tidak menoleh ke kaca spion tengah jika merasa seperti diperhatikan. Tidak berhenti di bahu jalan kecuali darurat. Tidak membuka jendela di tengah jalan. Tidak berhenti untuk menolong orang yang berdiri sendirian, terutama jika berdiri di area tanpa lampu jalan. Kebiasaan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah tercatat secara resmi, tapi hampir semua pengemudi senior jalan Karak mengetahui dan mematuhinya. Kejadian-kejadian ini telah menjadi bagian dari cerita jalan Karak yang masih terus dibicarakan sampai hari ini. Tidak semua bisa dibuktikan dengan data atau logika, tapi kesamaan pengalaman dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Urban Legend, hantu kanak-kanak dan mobil Volkswagen kuning. Jalan Raya Karak bukan hanya dikenal karena kecelakaan atau insiden yang tercatat secara resmi di balik data dan laporan. Tersebar berbagai cerita urban legend yang sudah menjadi bagian dari budaya lisan masyarakat. Di antara cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang anak kecil yang mencari ibunya, sosok perempuan tua yang muncul mendadak, dan mobil Volkswagen kuning yang terus menghantui pengemudi malam. Pertama, anak kecil mencari ibu. Salah satu urban legend paling sering diceritakan adalah tentang anak kecil yang muncul di pinggir jalan. Pada malam hari, banyak pengemudi melaporkan melihat seorang anak laki-laki atau perempuan yang berdiri sendirian di sisi jalan, seringkali mengenakan pakaian sekolah atau piyama. Anak itu biasanya akan menatap ke arah kendaraan, lalu perlahan melambaikan tangan. Beberapa pengemudi mengaku berhenti dan membuka jendela, dan anak itu akan berkata, "Tolong, saya tak jumpa ibu saya." Namun ketika mereka turun untuk membantu, anak itu menghilang. Lokasi kemunculan seringkali berada di sekitar tikungan curam atau dekat dengan titik bekas kecelakaan. Cerita ini begitu terkenal hingga menjadi bahan film dan serial horor lokal. Namun tidak ada bukti konkret mengenai siapa anak tersebut atau apa motif dari penampakannya. Ada teori bahwa anak ini adalah korban kecelakaan yang belum ditemukan jasadnya. Ada pula yang mengaitkannya dengan gangguan psikologis pengemudi karena kelelahan malam hari. Kedua, sosok perempuan tua di tengah jalan. Urban legend lainnya adalah kemunculan sosok perempuan tua yang berdiri diam di tengah jalan, tidak bergerak, tidak memberi tanda, hanya berdiri dengan tatapan kosong, biasanya terlihat dari jauh, seperti siluet gelap. Ketika pengemudi melambatkan laju kendaraan, sosok itu tidak bereaksi. Di saat kendaraan mendekat, sebagian pengemudi melaporkan bahwa sosok itu tiba-tiba menghilang. Yang lainnya mengatakan bahwa sosok itu tetap terlihat dari kaca spion belakang selama beberapa menit setelah dilewati. Beberapa kasus mencatat bahwa mobil pengemudi akan mengalami gangguan setelah melewati titik kemunculan, seperti mesin mendadak mati, radio berisik sendiri, atau kabin menjadi sangat dingin. Sosok ini sering digambarkan mengenakan kain lusuh atau kain batik, dengan rambut panjang dan wajah yang tidak bisa terlihat jelas. Cerita ini banyak beredar dari pengemudi bus malam dan truk logistik, terutama mereka yang sering melintasi jalan antara pukul 1 hingga 3 pagi. Meski tidak ada laporan resmi, banyak pengemudi yang memilih mempercepat laju kendaraan jika melihat sesuatu yang berdiri di tengah jalan. Tidak peduli apakah itu manusia sungguhan atau bukan. Ketiga, mobil Volkswagen kuning tanpa pengemudi. Urban legend yang paling ikonik dari Jalan Karak mungkin adalah cerita tentang mobil Volkswagen Beetle berwarna kuning. Mobil ini seringkali terlihat melaju perlahan di jalur lambat, terutama di malam hari. Namun, yang membuatnya aneh, pengemudi tidak pernah terlihat.
Di saat kendaraan lain mencoba mendahului, mobil kuning ini akan terus muncul di depan lagi dan lagi, seperti tak bisa dilewati. Ada beberapa versi cerita. Dalam satu versi, pengemudi yang mencoba mengikuti mobil tersebut berakhir tersesat selama berjam-jam, berputar-putar di jalan yang seharusnya lurus. Dalam versi lain, ketika akhirnya mobil itu bisa didekati dan disalip, pengemudi menemukan bahwa tidak ada satu orang pun di dalamnya. Legenda ini begitu populer hingga sering disebut dalam program televisi dan forum daring. Ada spekulasi bahwa mobil ini milik seseorang yang mengalami kecelakaan fatal di masa lalu dan rohnya terus mengelilingi jalan tersebut. Beberapa teori rasional mengatakan bahwa pengemudi mungkin mengalami halusinasi visual karena kelelahan dan kecepatan rendah kendaraan lain yang kebetulan menyerupai Volkswagen kuning. Namun tak sedikit yang percaya bahwa ini adalah manifestasi dari kejadian masa lalu yang belum tenang. Cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari identitas Jalan Karak. Meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, keberadaan urban legend ini memperkuat citra jalan tersebut sebagai salah satu yang paling misterius di Malaysia. Di segmen berikutnya, kita akan menggali pengalaman langsung dari mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di Jalan Karak, termasuk rekaman dan laporan yang pernah tersebar di media. Pengalaman mistis para pengemudi dan petugas tol. Jalan Raya Karak tak hanya dikenal dari kecelakaan dan urban legend, tapi juga dari pengalaman-pengalaman mistis yang dialami langsung oleh pengemudi dan petugas tol yang setiap hari atau malam melewati jalan ini. Di segmen ini, kita akan mendengar cerita-cerita yang diklaim nyata dari mereka. Melalui wawancara fiktif yang mendetail dan menggambarkan suasana mencekam saat kejadian. Satu wawancara dengan supir truk yang mengalami penampakan anak kecil. Kita mulai dengan cerita dari Pak Asman, seorang supir truk yang sudah lebih dari 15 tahun melewati Jalan Karak, terutama saat malam hari. Saya kerja sebagai supir truk sejak tahun ke-2005. Setiap malam saya harus melewati Jalan Karak, dan saya sudah sering dengar cerita soal penampakan di sini. Tapi satu malam itu benar-benar membuat saya tak bisa tidur selama berminggu-minggu. Waktu itu, sekitar pukul 2 pagi, saya sedang mengendarai truk saya yang cukup berat dan besar. Melewati tikungan dekat kilometer ke-30, saya lihat ada anak kecil berdiri di pinggir jalan, pakai baju sekolah. Awalnya saya pikir dia anak yang jatuh dari mobil, atau sedang menunggu orang. Jadi saya kurangi kecepatan dan menepi. Saya turunkan kaca jendela dan panggil dia. "Nak, kamu kenapa? Mau kemana?" Tapi anak itu cuma diam. Matanya terlihat sangat kosong dan wajahnya pucat. Saya coba turun dari truk, tapi begitu saya melangkah ke tepi jalan, anak itu hilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Saya bahkan cek di sekitar, tapi tidak ketemu sama sekali. Sejak malam itu, setiap melewati tempat itu, saya selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Beberapa kali saya dengar suara langkah kaki di belakang truk, padahal saya sendirian. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasi, tapi pengalaman itu sangat mengganggu saya. Cerita Pak Asman bukan satu-satunya yang kita dengar, tapi memberikan gambaran jelas bagaimana pengalaman mistis bisa dialami oleh orang yang sehari-hari bekerja di Jalan Karak. 2 wawancara dengan petugas tol yang mendengar suara dan melihat fenomena aneh. Selanjutnya, kita dengar pengalaman dari Bu Siti, petugas tol yang sudah bertugas di Pos Karak selama 8 tahun, khususnya pada shift malam. Saya bertugas di Pos Tol Karak malam hari selama beberapa tahun terakhir. Pada shift malam, suasana di sini sangat sunyi dan gelap, terutama di sisi hutan yang berdekatan dengan jalan. Ada satu titik dekat pos yang selalu membuat saya merinding. Beberapa kali saya mendengar suara tangisan,
seperti suara anak kecil atau wanita. Tapi saat saya periksa di luar, tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari arah gelap, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tapi saat saya coba cari, yang ada hanya kesunyian. Suatu malam, saya juga mendengar ketukan pintu pos yang sangat keras. Saya langsung buka pintu, tapi tidak ada seorang pun di luar. Ketika saya lihat ke arah jalan, ada mobil yang parkir, tapi tidak ada pengemudinya. Mobil itu diam dan lampunya mati. Saya merasa tidak nyaman. Dan setelah beberapa menit mobil itu tiba-tiba melaju sendiri, masuk ke jalan tol dan hilang di tikungan. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat saya selalu waspada saat shift malam. Kadang saya bawa alat komunikasi ekstra dan selalu pastikan semua pintu dan jendela terkunci. Bu Siti menunjukkan bagaimana suasana malam di pos tol Karak bisa berubah menjadi sangat mencekam, terutama saat suara-suara dan fenomena tak terjelaskan muncul. 3. Wawancara dengan pengemudi yang mengalami mobil hilang di tol. Terakhir, kita simak kisah dari Encik Rahman, seorang pengemudi mobil pribadi yang pernah mengalami kejadian aneh saat memasuki tol Karak. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuantan lewat Jalan Karak. Sudah malam, sekitar jam ke-11. Saya melihat ada sebuah mobil Volkswagen kuning yang berjalan lambat di depan saya. Awalnya saya pikir itu hanya mobil biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Saya coba mendekat dan ingin mendahului. Tapi setiap kali saya mendahului, mobil itu seperti berpindah tempat secara tiba-tiba. Ketika saya lihat ke spion, mobil itu hilang begitu saja, padahal jalan di depan masih kosong. Kemudian, saya lihat mobil itu masuk ke pintu tol yang jarang dipakai dan saya ikuti. Anehnya, mobil itu seperti menghilang saat keluar di ujung tol. Tidak ada tanda-tanda mobil itu lewat atau keluar dari tol. Saya sendiri terjebak di area tol selama hampir 10 menit karena jalan terlihat seperti berputar-putar tanpa ujung. Setelah akhirnya saya bisa keluar, saya bertanya ke petugas tol, tapi mereka bilang tidak ada mobil kuning yang lewat selama beberapa jam terakhir. Sejak itu, saya jadi lebih berhati-hati dan selalu menghindari lewat malam di Jalan Karak sendirian. Kisah Encik Rahman ini menjadi salah satu cerita paling sering dibicarakan dan menambah warna misteri Jalan Raya Karak. Dari cerita-cerita tadi, bisa kita lihat bahwa pengalaman mistis di Jalan Raya Karak bukan hanya cerita kosong, tapi dirasakan oleh banyak orang yang berinteraksi langsung dengan jalan ini. Suara tangisan, penampakan, hingga fenomena kendaraan hilang menjadi bagian dari kisah yang menambah rasa waspada setiap orang yang melewati jalan tersebut. Teori konspirasi kutukan, alam gaib, dan ritual jalanan. Jalan Raya Karak telah menjadi saksi dari berbagai kejadian yang tak hanya bersifat fisik dan teknis, tapi juga berbau misteri dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat sekitar di balik jalan utama yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Genting Highlands dan Kuantan ini. Berkembang sejumlah teori konspirasi yang menarik perhatian banyak orang. Teori-teori ini berakar dari kepercayaan lokal terhadap alam gaib, hingga dugaan ritual-ritual gaib yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan kecelakaan yang terjadi kali ini. Kita akan membahas secara mendalam 3 tema besar yang sering dikaitkan dengan jalan ini. Adanya penunggu yang marah akibat pembangunan, dugaan pengorbanan gaib dalam kecelakaan yang terjadi, serta ritual tolak bala yang dilakukan untuk mengatasi gangguan mistis. Kita mulai dari dugaan penunggu atau makhluk halus yang dianggap menjadi penghuni asli kawasan pegunungan dan hutan di sekitar Jalan Karak. Sejak era pembangunan jalan dimulai pada tahun 1970-an, sejumlah cerita tentang gangguan gaib mulai muncul. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, daerah ini dulunya merupakan wilayah yang kaya akan spiritualitas dan dianggap sakral. Namun,
pembangunan jalan yang masif dianggap telah merusak keseimbangan alam dan mengusik makhluk-makhluk yang selama ini menjaga wilayah tersebut. Warga lokal melaporkan bahwa beberapa titik di Jalan Karak sering menjadi lokasi penampakan sosok-sosok misterius. Ada yang melihat bayangan samar, mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki atau bisikan di malam hari. Bahkan ada yang merasakan hawa dingin dan tekanan yang tidak biasa saat melewati jalan tersebut. Fenomena ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan berulang dan telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Ada pula cerita tentang hewan-hewan liar yang tiba-tiba menghilang atau berperilaku aneh di sekitar jalan. Mereka yang percaya bahwa penunggu ini marah menyebutkan bahwa gangguan ini merupakan bentuk protes dari makhluk halus karena habitat dan wilayah mereka terganggu. Konon, penunggu ini kadang-kadang muncul untuk memberikan peringatan atau bahkan menghalangi perjalanan manusia yang melintas. Selanjutnya, ada teori yang lebih kontroversial, yaitu dugaan bahwa beberapa kecelakaan tragis di Jalan Karak bukanlah kecelakaan biasa, melainkan akibat dari pengorbanan gaib. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, terutama dari kalangan yang mempercayai hal-hal gaib, pada masa pembangunan jalan dahulu ada ritual tertentu yang melibatkan pengorbanan. Bukan dalam bentuk fisik yang nyata terlihat, tetapi dalam arti spirit atau energi, demi memastikan kelancaran dan keselamatan pembangunan jalan. Masyarakat percaya, ritual tersebut bertujuan untuk menenangkan kekuatan alam dan roh-roh yang tinggal di daerah tersebut, agar tidak mengganggu proyek pembangunan yang penting bagi negara. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa kejadian kecelakaan besar dianggap sebagai tanda bahwa ritual itu belum cukup atau ada pihak yang tidak menghormati kekuatan tersebut. Teori ini kerap digunakan untuk menjelaskan mengapa beberapa titik di Jalan Karak rawan kecelakaan dan mengapa kecelakaan-kecelakaan tersebut sering terjadi pada waktu yang sama, seperti pada malam tertentu. Sebagai bentuk tanggapan atas berbagai kejadian yang dianggap mistis dan untuk menjaga keselamatan para pengendara, masyarakat sekitar dan para paranormal secara rutin melakukan ritual tolak bala. Ritual ini bertujuan untuk mengusir energi negatif dan menghindarkan kecelakaan dengan cara meminta perlindungan dari kekuatan gaib yang diyakini menguasai wilayah tersebut. Ritual tolak bala yang dilakukan melibatkan upacara doa bersama, pembakaran dupa, dan persembahan tertentu. Tokoh adat dan pemuka masyarakat biasanya memimpin upacara ini untuk memohon keselamatan bagi semua orang yang melewati Jalan Karak. Ada juga paranormal yang menawarkan jasa untuk membersihkan energi negatif dengan mantra dan jampi-jampi khusus. Ritual ini dipercaya mampu menenangkan penunggu dan memperbaiki keseimbangan spiritual. Walaupun ritual ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, ritual tolak bala menjadi tradisi yang terus dipertahankan dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat lokal. Ketiga tema ini, penunggu yang marah, pengorbanan gaib, dan ritual tolak bala, menjadi bagian penting dalam mitos Jalan Karak. Meski tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan kebenaran teori-teori ini, kepercayaan terhadap hal-hal gaib tetap kuat di masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bagaimana sebuah tempat bisa memunculkan cerita yang lebih dari sekadar fakta fisik dan sejarah, menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan lokal yang hidup hingga kini. Penelusuran langsung di malam hari. Jangan pandang belakang. Malam ini Misteri Dunia akan membagikan sebuah pengalaman penelusuran fiktif yang dilakukan oleh sebuah tim paranormal profesional yang memang sudah terkenal dengan keberanian mereka menelusuri lokasi-lokasi yang dianggap angker dan penuh misteri. Tim ini pernah menyusuri Jalan Karak pada waktu tengah malam. Semua yang mereka alami, mereka rekam dan dokumentasikan secara lengkap. Tim yang dipimpin oleh Pak Haris, seorang paranormal senior, memulai perjalanan sekitar pukul 1 dini hari. Mereka berjumlah 5 orang, Pak Haris, 2 asistennya, seorang teknisi alat perekam, dan seorang sopir berpengalaman. Mereka membawa perlengkapan lengkap, kamera dashboard dengan night vision, alat perekam suara frekuensi rendah,
alat pendeteksi gelombang elektromagnetik, dan beberapa alat lain untuk merekam fenomena gaib. Pak Haris mengatakan kepada timnya, jalan Karak di malam hari penuh dengan energi yang tak biasa, kita harus siap menghadapi apapun. Setelah memasuki pintu tol Karak, suasana langsung berubah menjadi sangat sunyi, jalanan lenggang. Hanya beberapa mobil lewat, lampu jalan terlihat jarang dan redup, suhu turun drastis, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dalam perjalanan awal, semua terlihat normal, tapi ketika tim mulai memasuki bagian jalan yang berliku-liku, kamera dashboard mulai menangkap sesuatu yang aneh. Pak Haris memperhatikan pola yang tidak wajar dari peta dan GPS mereka. Sementara kendaraan bergerak maju, visual di luar kaca mobil justru seakan mengulang beberapa titik yang sama berulang kali. Kami yakin sudah melewati tikungan itu 2 kali, kata seorang asisten sambil menunjukkan rekaman video. Di layar kamera tampak bayangan pohon dan batu besar yang sama muncul berulang, padahal jarak tempuhnya sudah seharusnya berbeda. Tidak hanya visual, alat perekam suara menangkap beberapa fenomena aneh. Di beberapa titik, terdengar suara langkah kaki yang tidak berasal dari kendaraan lain, juga suara ketukan di jendela. Pada satu saat, Siti, salah satu anggota tim, merasa ada sesuatu yang mengetuk pintu sebelahnya. Tapi ketika dia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Siti kemudian berkata, suara itu jelas dan nyata, tapi saya tak melihat ada yang mendekat. Ketika memasuki terowongan Karak, suasana semakin mencekam, suhu turun tajam, dan kamera menangkap cahaya berkedip-kedip yang tidak wajar, seolah ada sumber cahaya yang tidak terlihat. Pak Haris merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Saat itu, saya merasa sedang diawasi. Ada sesuatu yang sangat kuat di sekitar kami. Amir, anggota tim yang duduk di belakang, mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di sisi jalan tepat saat mereka melewati terowongan. Namun ketika mereka menoleh lagi, sosok itu hilang begitu saja. Pada detik-detik tertentu, kamera dashboard tiba-tiba mati total selama beberapa detik sebelum kembali menyala. Rekaman suara juga menangkap bisikan yang samar, tapi terdengar jelas. Pergilah, Pak Haris mengatakan. Itu adalah peringatan. Kami sadar kami memasuki wilayah yang tidak seharusnya kami ganggu. Selain pengalaman visual dan audio, tim juga merasakan efek fisik yang aneh. Beberapa anggota merasa lemas tiba-tiba, jantung berdebar, dan satu anggota bahkan merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun. Siti berkata, rasanya seperti ada yang ingin kami pergi dari sana, tapi kami tetap lanjut demi mengetahui kebenarannya. Setelah melewati jalan panjang dan penuh ketegangan itu, tim menyimpulkan bahwa jalan Karak menyimpan energi dan kehadiran yang tidak biasa, yang membuat banyak orang merasa takut dan waspada. Pak Haris memberi pesan bagi siapa saja yang ingin melewati jalan ini di malam hari. Jangan pernah pandang ke belakang saat berjalan atau berkendara di jalan Karak malam hari, karena yang ada di belakang bukan hanya bayangan biasa. Pengalaman ini bukan sekadar cerita atau legenda biasa, ini adalah laporan nyata dari orang-orang yang berani menelusuri jalan ini. Pada malam hari, jalan Karak menyimpan misteri yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah dan tetap menjadi salah satu tempat paling angker di Malaysia. Misteri yang belum terjawab dan peringatan untuk semua pengemudi. Setelah kita menelusuri berbagai sejarah, kisah tragis, pengalaman mistis, hingga penelusuran langsung di malam hari, kini saatnya kita menghadapi kenyataan bahwa banyak misteri jalan Karak masih belum terjawab. Di segmen terakhir ini, saya akan memperlihatkan beberapa rekaman CCTV fiktif yang diklaim menangkap kejadian-kejadian aneh di jalan ini. Rekaman ini memang belum dapat dijelaskan secara logis, tapi sudah cukup untuk membuat kita berpikir ulang sebelum melewati jalan Karak di malam hari, terutama jika sendirian. Kita mulai dengan beberapa klip CCTV
yang dipasang di beberapa titik strategis sepanjang Jalan Karak. Semua klip ini direkam dalam beberapa bulan terakhir dan baru-baru ini dibagikan oleh seorang pengelola tol secara anonim. Cuplikan 1, sebuah mobil terlihat melaju di tikungan tajam. Tiba-tiba berhenti sendiri tanpa alasan yang jelas. Lampu depan mobil berkedip-kedip, tapi tidak ada pengemudi yang tampak di kursi kemudi. Cuplikan 2, bayangan hitam melintas tepat di depan kamera, menyebabkan bayangan itu tampak seperti sosok yang berjalan di pinggir jalan. Namun area tersebut memang tertutup pagar dan seharusnya tidak ada orang. Cuplikan 3, suara ketukan keras terdengar pada sebuah gerbang tol. Padahal di layar CCTV tidak ada yang terlihat mendekat. Kamera tampak bergetar selama beberapa detik sesudahnya. Cuplikan 4, sebuah mobil berwarna kuning, mirip Volkswagen yang sering dikaitkan dengan Urban Legend, muncul tiba-tiba dari kegelapan dan melaju dengan kecepatan tinggi, lalu menghilang secara misterius saat memasuki terowongan. Melihat rekaman ini, kita mulai bertanya-tanya, apakah Jalan Karak ini benar-benar hanya sekadar jalan raya biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata? Banyak pengemudi dan petugas tol yang mengatakan mereka merasa seolah-olah sedang diawasi. Suara-suara aneh, bayangan yang tiba-tiba muncul, bahkan kendaraan yang bertingkah tidak wajar. Semua memberi petunjuk ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Jika Anda berencana melewati Jalan Karak, terutama di malam hari, ingatlah cerita-cerita ini. Jalan ini bukan tempat yang biasa. Berhati-hatilah, jangan berkendara sendirian jika memungkinkan. Jangan terlalu lama berhenti di tempat sepi, dan yang terpenting, hindari menatap ke belakang saat Anda berkendara di sana. Jalan Karak menyimpan banyak misteri yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Namun kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di luar jangkauan logika dan sains yang bisa saja benar-benar ada di depan kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami menelusuri kisah Jalan Karak. Semoga cerita ini membuat kita semua lebih waspada dan lebih menghargai keselamatan di jalan. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.